Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat al-mudillatu aina masuqifu illa bihaqqin Allah hablin nas. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqun nas wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts li jami'in nas. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, seluruh masyarakat Pekalongan nggih. Ada luar Pekalongan? Mana dari luar Pekalongan? Dari Batang, dari Pemalang, dari mana Pak? Batang, jauh-jauh. Angkat tangan, berdiri Pak. Sini Pak. Jauh-jauh dapat hadiah. Sini Pak. Yang jauh-jauh dapat hadiah ya. Dari Batang loh, jauh-jauh. Masya Allah, tabarakallah. Karena dari Batang, maka yang bersangkutan dapat hadiah 100.000 ya. Sebagai bentuk penghormatan, penghargaan orang mau mencari ilmu. Orang mencari ilmu, insya Allah akhirat didapat, dunia didapat. Tapi orang mencari dunia, pagi-pagi bukan ngaji, tapi mungkin berangkat mencari jus apokat misalkan. Pak, carikan jus apokat, waktunya 5 menit, bisa nggak sekarang? Cari jus apokat untuk Pak Kapolres. Beliau mencari, sini Pak, sini Pak. Beliau mencari apokat keliling sampai pasar, ada alpokat tapi masih mentah, betul? Lalu keliling ke pasar yang baru pindah Sorogenen kemana itu? Mana pasar mana? Nah, di sana pun bakulnya belum buka misalkan. Singkat cerita pulang buru-buru ngejar duit yang nggak dapat, pas tikungan tabrakan. Allahumma, jangan amin. Na'udzubillah min. Akhirnya beliau jatuh, bibirnya sobek, masuk rumah sakit sebelah, kira-kira begitu. Kira-kira jenengan asmane sinten? Riyanto tabrakan jamaah pengajian Pesagi, jenengan tuwi mboten? Tilik mboten? Ada yang membawa semangka, membawa roti. Bapak membawa apa kira-kira kalau ini sakit? Pisang. Bapak nengok mboten? Apokat, yang belakang bawa jeruk, saya bawa kain kafan, macam-macam lah kira-kira. Sampai di sana Bapak ditawari di meja banyak makanan. Monggo Pak Riyanto mau semangka atau mau apokat? Nggak kepengin, gini bang. Bibir lagi sakit. Apa yang kamu inginkan? Satu, inginnya sembuh, gini bang. Elingnya maring Gusti, orang kemutan karo alpokat. Maka Bapak Ibu, kalau orang hidup itu mengejar akhirat, wa insyaallah dunia didapat. Allahumma amin. Maka beliau jauh-jauh dapatlah hadiah 100.000. Alhamdulillah. Kembali ke tempat ini. Itulah orang Batang, dapat uang tidak salaman, ya langsung pergi saja ya. Nah, iya. Jangan lupa ya. Kayak gitu ya. Payah ya. Harusnya kalau dapat rezeki ya langsung terima kasih gitu kan. Masa ngaji tiap Pesagi kok lupa berterima kasih. Siapa terima kasih pada manusia berarti bentuk terima kasih maring Gusti Allah. La in syakartum la azi wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa Pak? Artinya cabut maning duwite ora sida ya. Enggak, artinya bahwa barang siapa mau mensyukuri nikmat Allah pasti ditambahnya. Beliau dapat rezeki disyukuri, alhamdulillah. Kembali ke tempat. Cair ya kan? Ya sudah, terima kasih, gak usah diulang-ulang ya. Andai kan kok ada orang ngaji gini-gini terus orangnya nggak terima kasih, nggak apa-apa. Yang penting kita kalau diberi jangan lupa terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillah, badan sehat. Alhamdulillah, ayo. Badan sehat. Alhamdulillah. Bisa ngaji. Alhamdulillah. Pengajian Pesagi. Dapat rezeki. Alhamdulillah. Badan sehat. Ketemu polisi. Pulang ketilang.
Ya alhamdulillah, betul nih Bapak ya. Datang ke sini kok kira-kira di jalan ketilang, ya alhamdulillah. Itu hidup penuh berkah. Pak siapa nih kok pinter banget, alhamdulillah ketilang. Sini oleh hadiah sini ya. Senang ya. Masya Allah. Masya Allah. Dari mana Pak? Dari Podosugi Pak. Podosugi. Berarti wis sugih dong. Banyak Oh, Pak. baik. Sini latihan sedekah sama Pak Polisi ya Allah. Oh ketinggalan Pak. Oh ketinggalan. Ternyata kita kadang dalam beramar ma'ruf nahi munkar tidak harus berbagi uang, berbagi cerita juga ibadah, betul? Betul. Tabassumuka laka sodako. Senyum be ngibadah. Loh orang ngaji kok perengat, saya nanti datang ke sini disalami malah diem saja. Ini orang kok nggak mau salaman ternyata tidur ya. Nggak apa-apa nggih, karena Bapak ini tadi ketilang alhamdulillah dapat hadiah ya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, surat tilang ya. Enggak. Dapat dulu. Ya. Nih saya kasih yang penting warnanya sama ya. Warna merah-merah lah kira-kira begitu ya. Warna merah. Berapa itu? 100.000 Pak. 100.000 gambar bendera. 5.000 ini kok ya. Sama Pak. Alhamdulillah ya. Senang mana? Alhamdulillah Pak. Ini diberi penghargaan. Orang dapat rezeki berapapun disyukuri. Alhamdulillah. Maka nah, jadi 100.000 beneran. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih. Ya, gue tembut-tembut Rianto. Nah, ini terima kasih nih. Ayo sekarang semuanya sanggup buatan 5.000 Pak. Minimal 5.000 semua pegang begini. Semua pegang 5.000, semua pegang Pak. 5.000 diangkat. Semuanya pegang 5.000 minimal. Syukur 10.000 semuanya. Ayo. Saya 50.000 semua begini. Nah, semuanya Pak, yang tidak angkat tangan stroke. Ayo. Serius. Pegang duit. Hatta 5.000, walaupun 5.000, semua begini pegang, diangkat semuanya begini. Ini pengajian satu pagi, ayo biar memancing berkah ya. Begini Bu, bismillah. Ini yang belakang nggak ngangkat sudah stroke betul? Jangan sampai stroke. Ayo angkat begini yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini rutinan pengajian Sabtu pagi di majelis apa namanya? Yagis. Semoga kami semakin senang berbuat kebaikan. Untuk itu saya akan sedekah kepada orang sebelah kanan saya. Sebelah kanan. Sini sebelah kanan ya. Sedekah. Geser. Kasihkan sebelah kanannya, kasihkan sana. Nah, kasihkan sebelah kanan. Nah, kasihkan ke kanan, kasihkan itu Pak dapat dari sebelah. Nah. Sudah sedekah semua? Saya dapat 5.000. Angkat lagi uangnya. Sudah dapat belum? Seneng nggak pengajian hari ini dapat dari teman? Lebih seneng lagi andaikan uang ini kita tasarufkan untuk korban bencana di Aceh, Insya Allah. di Sibolga maupun di Pandanarum maupun Cilacap atau sekitarnya. Siap? Ya. Ayo bismillah, uang dikumpulkan di kardus. Bismillah. Bismillah ya Allahu ya Rahman. Mana ada kardus? Tolong kumpulkan. Cari kardus. Uangnya dikumpulkan, masukkan nanti dari pesagi kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita yang kemarin mengalami musibah di wilayah mana Bu? Di wilayah Aceh, Tapanuli dan sekitarnya. Semoga semua saudara kita yang meninggal dunia maupun yang kemarin, oh ya boleh, masih belum ketemu, dan juga yang bukan hanya 1-2 orang yang kehilangan tempat tinggal, bahkan di pengungsian itu ribuan orang. Semoga hari ini yang meninggal dunia mendapatkan predikat husnul khotimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan seluruh jamaah rutinan, bukan hanya dari Patang sampai Kota Pekalongan dan sekitarnya.
Semoga kegiatan rutinan Sabtu ini membawa asar kemuliaan kebaikan. Allahumma. Apa asarnya? Pulang dari sini hati kita semakin memiliki hati yang ma'ruf, hati yang penuh kebaikan. Allahumma amin. Dan juga hati kita terhindar dari keburukan. Karena Bapak Ibu sekalian, waktu saya 1 jam tidak lebih kira-kira begitu, kita akan membuka tentang firman Allah. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kamu adalah umat yang terbaik. Ya kita ini, semoga jenengan saya semua dijadikan oleh Allah umat yang terbaik. Yang dilahirkan untuk siapa? Untuk sesama manusia. Kita sudah seperti inilah jadi manusia, jadi umat terbaik. Ya kita harus menunjukkan bukan hanya sebagai orang beriman saja, tapi bisa menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Siap? Yakin? Saya nggak yakin loh ya. Kemarin tanggal 30 Agustus di Pekalongan ada kejadian apa? Gedung Dewan dibakar. Betul? Jenengan di mana? Kenapa diam saja? Malah nonton. Ini bagi saya sebuah pengalaman yang miris. Ada kemungkaran yang nyata, kita ngaji tiap Sabtu melihat. Mungkin itu bagian tetangga kita, saudara kita, adik kita, malah kita sebagian ada yang nonton. Sampai mobil kita, mobil untuk AWC serta damkar nggak bisa masuk. Karena apa? Ada sebagian warga yang melihat kayak gitu sebagai tontonan. Akhir zaman, na'udzubillah min, akhir zaman. Nggak boleh lagi terjadi seperti itu. Kita seringkali ayo ma'ruf, tapi ma'ruf yang nyata saja kadang kita terdiam. Padahal ketika ada sebuah kemungkaran, kita harus mencegah dengan apa? Biyadih, betul? Dengan kekuatan kita. Kalau kita sebagai aparat penegak hukum, ya dengan kita memegang undang-undang, kita melakukan tindakan-tindakan yang dibenarkan secara undang-undang, mulai mendatangi, kemarin kita jaga, sampai karena meningkat, akhirnya kita dorong, meningkat lagi kita keluarkan gas air mata dan seterusnya. Itu pun karena jumlahnya banyak masyarakat dan takut timbul korban jiwa, akhirnya bukan kami gimana-gimana, memang masa luar biasa sehingga terpaksa terjadilah begitu. Nah ini tidak boleh terjadi lagi. Apabila ada kemungkaran, ya kalau tidak dengan biyadih kita, minimal dengan bil lisan. Lisan kita, ayo mulai sekarang aja masyarakat Pekalongan Raya, ketika ada sesuatu yang mungkin menjadikan kita saat ini tergugah, terbangun rasa empati, lihat dulu, tabayun dulu. Jangan ujung-ujungnya apa, malah polisi yang mengamankan, malah menjadi sumber sasaran. Na'udzubillah min. Kira-kira Anda dengan polisi senang apa tidak senang? Yakin? Senang Pak? Yakin? Kalau Anda ketangkep lagi mencuri, kira-kira gimana? Sini. Jeneng, 100, maning 100 kan? Bisa-bisa ada 100 ya. Bapak siapa namanya Pak? Maskun Hakim. Pak Maskun Hakim. Selama hidup pernah berbuat yang mungkar belum? Ya misalnya mencuri gitu. Belum Pak. Belum. Musik daun, tetangga Lombok gitu mungkin belum. Selama hidup sama sekali. Ya belum lah, belum. Dari kecil mungkin nyuri apa, beras atau mungkin ya apalah. Pelem mangga gitu. Kalau mangga ya ini mangga pernah maling ya sekalian. Ternyata kita pernah mencuri kok. Betul. Saya pernah mencuri. Bahkan mungkin Bapak Ibu ketika ibu-ibu sedang mengandung 2 bulan, biasanya apa Bu? Idam kan? Ayah tolong carikan pakel. Pakel itu mangga muda ya. Ayah mencari kemana-mana nggak ada, lewat Sorogonen ada pakel. Bilang, Bu, minta pakelnya. Ya ambil, dijawab sendiri. Itu ya sesuatu yang haram, ya kan? Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ayo dibesaki taubatan nasuha. Kita tidak perlu kita mengajak dulu kepada yang umum, mengajak diri sendiri dulu untuk berbuat yang ma'ruf. Siap?
Siap. Jadi kalau berbuat ma'ruf, yang pertama P dulu, pesagi, yaitu bab peribadahan diri kita. Mulai kita zikir dulu. Ayo, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Taubatan nasuha. Kalau bisa taubat nasional. Karena terjadi banyak kejadian, ada 3 kemungkinan. Yang pertama bentuk ujian. Hari ini mungkin masih tersenyum, nggak ngerti net duhur, tahu-tahu kita pada lagi sholat, ada gempa bumi. Allahumma jangan amin, baik amin gimana? Na'udzubillah min. Jangan sampai. Bisa jadi nggak terjadi gempa. Tahu-tahu tsunami bisa nggak di sini? Bisa. Itu bentuk mungkin ujian, atau mungkin bentuk sebagai peringatan karena kita banyak kemaksiatan, atau mungkin kita sudah banyak nikmat lupa bersyukur, kita tidak peduli, singkat cerita kita diberi peringatan. Naudzubillahnya ketika itu azab datang di tempat kita. Naudzubillah min. Untuk itu kita taubat nasional, semoga hari ini dan seterusnya wilayah kita terbebas dari bencana apa saja. Allahumma. Bencana paling ringan ketika di antara kita ini umat Islam saja masih ada yang mau musuh-musuhan, boro-boro berbuat yang ma'ruf atau seolah ma'ruf tapi prakteknya ada kemungkaran. Karena berbeda pandangan, berbeda haluan, berbeda pemikiran, kita musuh-musuhan. Jangan sampai ya Bu ya. Kita sama-sama umat Islam. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Di sini sudah beda agama, sudah kita bersaudara. Siap? Islam sendiri ada yang tadi sholat subuh kunut, ada yang nggak kunut, ada yang nggak sholat subuh, ya kan? Ya macam-macam. Ya sudah, itu warna-warna. Ada yang ke masjid, ada yang ke gereja. Itu semua adalah umat manusia. Ya kita umat Islam yang rahmatan lil alamin, jaga itu. Gak usah kita saling musuh-musuhan. Inna rahmatala tanzil ala qaumin fihi qatir rahim. Tidak akan turun rahmatnya Allah dalam satu kaum. Kaum itu Pekalongan atau kaum di sekitar sini nih, wilayah Sorogenen misalkan, kok ada yang musuh-musuhan, rahmat tidak turun. Karena atau ada yang apa? Memutus silaturahim. Maka hari ini polisi dengan jamaah pesagi, pesagi dengan pesagi, kita sambung silaturahim. Siap? Ayo salaman. Sholli wa sallim. Salaman kanan kiri, salaman. Iman ala mahda. Sholli wa sallim da. Iman ala mahda. Wal ali wal ashab wal ali wal ashab bi man qad wahada. Eman teman wong urip pada musuhan. Eman teman wong sugih ora dermawan. Eman teman enggal mati ora iya kan, enggal mati ya. Sekarang Bapak umur berapa Pak? Umurnya 72. Terus kira-kira sudah 9 tahun. Kalau 73 berarti tahun depan lah, kira-kira begitu ya. Sudah siap? Meninggal tahun depan? Siap. Siap ya. Walikulli umatin ajal, betul. Kita harus siap. Kita beramal ma'ruf hari ini belajar, makanya saya tulis di situ temanya belajar amal ma'ruf. Kalau amal ma'ruf belum mampu kita, masih belajar. Kalau belajar, kata Pak Polisi itu masih dimakfu. Ada mobil lewat di sini ngeng, tulisannya mobil belajar nyetir, kira-kira ditangkap nggak? Ya dimaklumi lah sama polisi, kira-kira begitu. Jadi kalau hari ini kita masih belajar amal ma'ruf, kok masih belum amal ma'ruf, ya insya Allah dimaafkan. Tapi istiqomah belajar amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan atau mencegah dari keburukan. Nah ini saya ngajak kebaikan, kasih 100.000. Bismillah, panjang umur. Amin ya.
ini. Ibu-ibu ada yang janda? Janda? Coba janda katakan. Sini. Ini janda ini. Sini. Ini ada janda ini, masya Allah ya. Sini ya. Ini ada janda, umurnya berapa Bu? 58, pas lah kira-kira 58 sampai 72 kira-kira. Jadi kita pesagi jamaah kita untuk menggabungkan silaturahim. Jadi Bapak Duda Pak punya istri? Ya. Masih punya istri kan? Masih. Ganti. Sudah ganti. Berarti sudah ya, mau 3 kali gitu. Masna wa sulasah gitu. Ini ada janda, suaminya meninggal atau cerai? Meninggal. Atas nama siapa? Saya, Suaminya? Bapak Darminto. Untuk Pak Darminto, lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ketika sudah beramar ma'ruf, kita dengan pribadi zikir sudah, sholat sudah, kemudian puasa sudah. Yang kedua, kita harus ada empati, etika, akhlaknya kita bangun. Kita harus mulai amar, jujur, apalagi Bu, kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, kita harus amanah, tabligh, fatonah. Dan P-nya kita peduli, sosial, pesagi S-nya sosial kita tingkatkan. Jadi ketika ada janda, jenengan harus mau berinfak. Ayo, infak sama janda. Itu 100.000 infak ya. Ayo infak 100.000. Nah itu dia nanya. Itu Bu dapat hadiah dari warga. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah, tepuk tangan. Masya Allah. Ya udah kembali sana, masya Allah. Udah jangan lirik-lirik ya, udah Ibu kembali. Iya sudah. Boleh duduk. Makasih sama Pak Haris, makasih. Sama-sama kita. Ternyata ini luar biasa ya. Sudah praktek nih. Kita ma'rufnya bukan hanya di diri kita, bukan di dalam kolab kita, dalam ibadah kita sudah, kemudian kita ada etika akhlaknya sudah, tinggal yang ketika sosialnya diwujudkan. Ada janda kita berbagi, ada orang kena musibah kita memberi. Shallu ala Muhammad. Maka jenengan karena sudah berbagi ya dapat pengganti lah kira-kira begitu ya. Penggantinya 2.000 ya. Alhamdulillah. Pojoknya tuh begini. Lah Pak Rianto juga terima kasih ya kan. Itu lihat itu saudara kita dari Pondok Sugih, berapapun alhamdulillah. Karena ternyata kekayaan bukan banyaknya harta. Betul Bu? Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fi Taurat. Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran di kitab Taurat. Inna umatil khotaya salasun, ada 3 pangkal orang berbuat kesalahan atau kemaksiatan. Jadi ini dalam kaitan amal ma'ruf mungkar. Orang jadi mungkar, berbuat yang buruk karena 3 perkara ini. Apa yang awalan? Yang pertama yaitu kita jadi orang yang orang yang al-kibru. Kibru apa Pak? Kibir. Apa itu? Jualan pir. Apa kibir? Sombong. Pinter sekali Pak, dapat hadiah Pak. Sombong sini Pak, dapat hadiah Pak. Sombong ya. Ini Pak, masya Allah. Kalau pinter-pinter tak kasih hadiah 1, 2, 3 untuk parkir ya. Nah, masya Allah. Nah cair ya. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Betul Bu? Karena apa? Barang siapa mangkana fi qalbihi, ada di dalam hati kita ada sedikit saja sebuah kesombongan, layatul jannah. Tidak masuk surga apabila ada orang dalam qalbnya itu ada sedikit saja kesombongan. Maka pula dari sini kita mungkin rutin ngaji setiap satu pagi, kita mungkin lebih alim, punya ilmu ini, baca-baca ini, baca itu, istiqomah, nggak usah sombong kepada masyarakat. Kita perbaiki diri kita terus, jangan sampai seperti kasusnya riwayat Barseso. Betul Bu? Nggak usah, kita nggak boleh ada takabur. Kita jujur semakin hari tambah tawadu. Siap? Siap. Yakin? Yakin. Tepuk tangan. Sekali-kali ngaji tepuk tangan nggak apa-apa. Kenapa saja tepuk tangan? Itu olahraga. Coba kalau orang sakit stroke tepuk tangan. Maka kalau sehat kita harus semangat. Siap? Datang ke sini tadi saya 2 kali datang, pagi masih sepi. Yang kedua ada orang jalan kaki, suami istri loh. Suaminya masih pakai tongkat, pakai apa itu?
pakai teken. Pak siapa tadi yang suami istri? Yang tadi jalan kaki dari sana, mana bapaknya? Lah itu, ibunya mana Bu? Yang dampingi Bu? Yang dampingi ibu bapaknya, Pak sinten Pak namanya Pak? Itu jenengan. Ya betul itu satu orang tadi itu. Pak siapa namanya itu? Mulyono. Bu Mulyono mana Bu Mulyono? Suyono sini Bu Suyono. Suryono. Mana Bu Suryono? Sini Bu, dapat hadiah Bu. Masya Allah. Saya senang. Beliau dalam lingkup keluarga saja membangun namanya keindahan. Cinta mungkin sudah berhilang, tapi mawaddah warahmah kasih sayangnya itu bertambah. Seiring pertamanya waktu. Mana? Nah ini dia. Tuh, Masya Allah. Tepuk tangan untuk ibu saya. Masya Allah. Ibu karena luar biasa. Sama suami mengabdi, ngaji bareng-bareng. Ya Allah. Umur tidak lagi muda. Ya Allah, senang saya. Ibu kaya, saya kasih kenang-kenangan 100.000. Jangan dipakai. Karena saya punya filosofi. Barang siapa nyimpen uang saya nggak dipakai, punya uang terus. Jadi yang penting jangan dipakai. Mesti punya uang terus ya. Niki Bu, hadiah Bu. Berkah ya Bu ya. Masya Allah. Terima kasih Bu ya. Tetap semangat. Jangan sampai pegatan seperti Pak Haris. Sama-sama. Yang meninggal. Oke, terima kasih. Paham Bu? Ini contoh. Terima kasih. Yang kedua, wal hasadu. Tidak boleh kita hasud. Hasud siapa hasud? Dengki. Kita nggak boleh saling punya perasaan apa ya? Ada polisi lagi ngatur lalu lintas pagi-pagi, tanggal tua. Kalau ada yang bilang begitu, hati-hati ya. Halo Pak Agus Rianto mana itu? Senior saya, mana Pak Agus ya? Ada berdiri kok tanggal tua ya. Kalau nanti Bapak Ibu, misalkan ini Pak, hadiah dulu lah. Yang kok hijau-hijau lah, agak-agak enak. Alhamdulillah. Ya. Bapak kesini naik apa Pak? Naik sepeda. Ontel apa motor? Ontel. Masya Allah. Berkah barokah nggih, Masya Allah nggih. Boleh. Ontel lagi ya. Rumahnya jauh dari sini. Coba. Setono. Masya Allah. Orang Setono nih. Kita sekali lagi ayo ajari diri kita dalam beramal ma'ruf nahi munkar, jangan kita punya sifat yang mungkar, yang hasud. Itu perilaku-perilaku yang saya kira perlu kita perbaiki. Karena Bapak Ibu, mohon maaf, orang itu kan potensi punya penyakit ya Bu ya. Betul lah betul. Penyakit itu ada dua menurut saya. Satu penyakit fisik, yang kedua penyakit rohani. Kelamin. Penyakit fisik, rohani. Penyakit rohani. Kalau penyakit fisik apa itu? Contohnya tadi stroke, asam urat, apa lagi? Diabetes, kolesterol, tensi tinggi, macam-macam lah penyakit, sakit lenggah gitu. Itu penyakit, itu biasa itu. Ada penyakit yang menakutkan kata saya, yaitu penyakit rohani, yaitu hasud itu. Itu penyakit Bapak Ibu sekalian. Dan penyakit itu ada yang sulit disembuhkan. Yang pertama sakitnya orang yang sudah udur, udah sepuh, udah tua. Itu kalau sakitnya bertambah-tambah, tidak mudah sembuh, betul? Yang kedua adalah orang yang musuh-musuhan, saling bermusuhan, tapi dia dalam kolom hatinya ada sifat hasud, itu sulit disembuhkan. Anda dengan polisi lihat begini, karena mungkin ada sempat kita ada sebuah permasalahan. Mungkin gara-gara saya menangani kasus di tempat Anda, misalkan Anda punya masalah konflik tanah, lapor ke saya, mungkin saya penanganannya mungkin dianggap tidak fair misalkan. Akhirnya ternyata saya tunjukkan, akhirnya kita clear, damai, tapi karena dalam hatinya dengan ada hasudnya, itu nggak akan sembuh-sembuh. Walaupun saya datang membawa emas 1 ton, paling Anda, wah ini polisi nyuap. Kita baik pun masih nggak akan dianggap baik karena ada hasud, itu penyakit sulit sembuh. Maka Bapak Ibu sekalian, biar beramal ma'ruf nanti kita punya kekuatan, buang keburukan-keburukan diri kita. Siap? Siap? Yang ketiga itu sifat tamak. Sifat rakus. Rakus itu juga menjadi sumber awal kita berbuat kemaksiatan.
Maka pulang dari sini sebelum kita beramal ma'ruf, kita bermakruf dengan diri kita. Lihat potensi diri kita, kita jadi orang yang penuh kekurangan, penuh keburukan atau penuh kebaikan. Maka saya terima kasih panjenengan istiqomah setiap Sabtu pagi pengajian rutin di sini. Semoga ini menjadi wasilah Bapak Ibu nanti berangkat mudah ke tanah suci Mekah Madinah. Amin. Karena saya sering berbagi tiket umroh gratis. Ada yang mau? Coba yang kepengen angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajjah wal umrah lillahi ta'ala. Niat saya berangkat haji wal umrah karena Allah Ta'ala. Sudah punya niat duluan. Diajak dunia tentang ibadah dunia, semangat kita. Maka pulang tolong ibu-ibu coba yang kepengen doa tangan begini. Ya Allah, saya hari ini punya gelang dan ali-ali. Nah itu dijual ya Allah. Nanti dijual itu ya. Jangan dipakai terus ya. Itu artinya apa? Biar kita nanti punya giroh, semangat untuk ke tanah suci. Tapi siapa tahu hari ini nanti dapat free. Kalau ikut saya gratis, nggak usah bayar. Tepuk tangan. Syaratnya satu, ketemu di Mekah ya. Jadi nanti kita ambil mikot di Tanim apa di Jirona atau di Hudaybiyah atau nanti kita ke Taif ya, insya Allah jenengan umroh berkali-kali, insya Allah dimudahkan. Shallallahu alaihi Muhammad. Salam dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, dalam beramal ma'ruf nahi mungkar, kita tadi sudah diajarkan bagaimana kita untuk bermakruf dengan diri kita. Yang kedua dengan lingkungan keluarga kita. Saya mohon maaf kenapa harus bermakruf dulu dengan keluarga Bapak Ibu sekalian. Beberapa kasus yang di Polres kami maupun di Kajen, sebagian adalah anak-anak kemarin yang masih anak-anak milenial. Kalau bapak-bapak ini generasi milenial apa generasi OLED ini? Sudah tua ya Pak, tak kasih tahu, generasi yang sekarang hidup ini dalam data dominasi 51% itu usia generasi Gen Z. Gen Z itu Gen Z dan Gen Alpha. Lahiran tahun berapa itu? 96 sampai dengan 2012, 2013 sampai sekarang itu Gen Alpha. Itu 51%. Kita yang sudah generasi milenial atau baby boomer yang lahiran 64, betul? Kan ada yang sebelum 64. Itu generasi lama, sebentar lagi mungkin teorinya meninggalkan dunia. Apa mau hidup terus kan enggak kan? Kita pasti akan berakhir. Tadi kan disampaikan walikulli umatin ajal. Jika sudah kita semua manusia ada batas waktunya. Jika sudah waktunya meninggal, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Maka sebelum itu datang, ini sisa umur kita kan nggak ngerti. Kalau hari ini kenyataan. Kalau kemarin itu masa lalu, besok misteri nggak ngerti. Meskipun kita yakin ada kaidah, ada Rasul telah menyampaikan, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa usalu fi astari falyasir rahimah. Kalau kepengen tambah umur, kalau kepengen ditambahkan rezekinya, ya falyasir rahimah, sambung silaturahim begini seduluran. Tidak mesti umurnya bertambah secara hitungan, tapi dengan kebaikannya seperti Pangeran Diponegoro. Ada lagi di sini mungkin para pahlawan disebut kebaikannya, betul? Karena apa? Beliau terus menyambung hiroh silaturahim. Nah kita semoga setelah ini tersambung silaturahim, betul? Ini saya punya teman yang bagus ini, Pak siapa ya coba? Bapak boleh Bapak. Nah, ini perwakilan menyambung silaturahmi, langsung dapat langsung tanpa pertanyaan langsung 100.000, langsung 100.000 pokoknya. Pegang dulu Pak, Bismillah. Pak siapa Pak? Pak Latif sudah sering datang ke sini? Berapa sudah rutin? Masya Allah. Sejak pensiun. Pertanyaan, coba Bapak yang pegang kotak berdiri Pak, yang pegang kotak Pak. Itu yang baru pegang kotak. Ya Pak. Yang baru berdiri situ Pak, berdiri. Nah, itu siapa namanya?
Itu yang berdiri pakai kopiah hitam. Kurang tahu. Nah itulah saya sedih sekali ya Allah. Bertemu tiap Sabtu pagi. Ini belum satu desa, belum kelurahan, yang rutin satu majelis, dia gak kenal. Yang kenal Pak Ali. Nah cuma satu Pak Ali ya Allah. Oke, itu yang anak muda saya yang rambutnya agak merah-merah berdiri mas. Ente ya berdiri. Ya itu siapa? Itu apa? Yang Muda nggak tahu lagi, lebih muda nggak tahu lagi ya Allah. Coba cari yang ibu-ibu lah, yang kira-kira ibu-ibu yang cantik itu ya. Ini yang pakai ini ya, mbah-mbah ini, mbah siapa ini? Yang nggak tahu juga ya Allah. Kita jadi datang di sini hanya datang ngaji, tidak ada peduli dengan sesama. Betul? Sini uangnya kembalikan nggak jadi? Ya. Enggak. Artinya ini sebuah cambuk bagi kita. Datang itu mboknya peduli. Dari mana Kang? Jadi pulang nanti jam 7 jangan langsung bring pergi. Ditanya, mana tahu beliau di rumah nasi habis, beras nggak ada. Mana tahu anaknya sakit. Mana tahu mungkin istrinya dan seterusnya. Ya kalau kita tahu kan kita silaturahim. Bertemu di sini, bertemu nanti di alam akhirat. Shallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya. Jadi peduli ya. Ini contoh tidak kenal. Coba Bapak ini yang masih muda, Pak siapa? Pak Wawan. Pak Wawan itu yang di belakang itu yang sebelah Pakul Grobogan. Siapa namanya? Pak Masrul. Masrul. Kalau sebelah sini? Pak Ali. Oh lah, ini top Masrul. Tepuk tangan ini ya Allah. Peduli ya Allah. Maka yang dapat jenengan ini ya 100.000 ya Allah. Ini Masya Allah nih ya. Ini berkah-berkah nih. Ngapunten. Mas Nuhun, Pak. Kerjanya Bapak kerjanya? Pengangguran, Pak. Pengangguran? Iya. Pensiunan apa kemarin? Pengangguran betul? Iya. Tapi bukan pengangguran, beliau ahli dalam mencari kebaikan. Tepuk tangan. Amin. Ya, terima kasih. Masya Allah, tapi Bapak karena sudah mau tampil, tetap dapat hadiah lah kira-kira ya. Oh tetap ya Allah. Tetap 100.000. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Semangat ya Pak ya. Sambung silaturahim ya. Dengan siapa saja tanya siapa namanya. Ini Pak, sebentar mau Oke. Siap. Ini kan tahun 2002. 5 akhir. Biko? Tahun 2002, kebetulan saya menikah anak saya. Menikah anak saya. Menikah anak. 23 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu. Itu kami kebetulan Bapak Polisi juga kami pernah ada perseteruan dengan Pak Polisi. Perseteruan. Iya, Konflik ya Allah. Nah, itu yang mana waktu itu Saya mau kabur. ada apa tuh tilang. Oh tilang. Anak saya itu nggak pakai waktu itu oleh proyek. Oh helm proyek. Terus saya datangi, saya dikenakan denda 3 pasal 150. 150 itu. Saya tanyakan gimana kalau saya Tawar. kurang Tawar. dari 50 sampai 100 sampai 150. Itu saya kan marah Pak. Lalu untuk uang saya serahkan, tapi saya bilang ini tidak jadi daging Pak. Iya, tapi Polisi itu ada 3. Jadi kan saya tidak rela. Nah, itu untuk memaafkan itu kita mungkin gimana untuk cara kita memaafkan diri saya sendiri. Oh gitu. Iya. Terima kasih Pak. Berarti itu uangnya diserahkan ke polisi. Iya. Nah, dikasih surat tilang? Enggak. Itu berarti potensi masuk ke polisi 23 tahun lalu. Semoga polisi yang begini masuk neraka. Allahumma. Tapi yang nyuap juga masuk neraka ya. Itu biar tahu saja ya Allah. Enggak ada damai itu. Jadi kalau Bapak Ibu di jalan nggak boleh ngasih uang ke polisi. Sekarang polisi jelas namanya Agus Rianto Pujiono. Pangkatnya di sini, pangkat pagi pulang sore ya. Pangkatnya ada, tulis, laporkan di 110 atau ada WBS, ada Western World System. Jadi boleh dilaporkan. Atau mungkin laporan lewat, sekarang transparan, nggak ada lagi polisi macam-macam. Bagaimana cara kita memaafkan? Allah punya asma, punya sifat yaitu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Allah yang punya kita cuma mengampuni kok. Betul? Bahkan Nabi Adam alaihissalam. Wa qul ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, nikmatilah semua apa yang ada di surga ini. Cuma satu tolong Adam.
Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Ada yang mengatakan khuldi, apalagi dimakan. Wahai Ratu, Adam dirayu sama iblis nggak mau, diajak istrinya akhirnya terpengaruh, makan buah itu akhirnya apa? Kena sanksi, kakek kita digiring ke dunia. Iblis menyalahkan Adam, tapi Nabi Adam tidak menyalahkan siapa-siapa. Nyalahkan siapa? Nyalahkan diri sendiri. Sampai beliau taubatan. Rabbana dolamna anfusana wa ilam wa tarhamna minal tuh. Jadi Bapak lebih baik, ya Allah ampuni kami. Karena setiap kejahatan, cek dulu, kita kadang punya potensi urun dalam kejahatan. Tadi itu nggak ada suap-suapan. Kalau Bapak sampai benci berlebih, bagi saya keliru. Polisi itu sedang mendengarkan doa Anda. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duh Gusti, ya Allah, saya kepengen selamat di dunia. Di dunia enak, di akhirat enak. Di dunia enak, pakai motor, pakai helm proyek. Coba kalau misalkan Anda kecelakaan, kakinya patah, masih hidup nggak kaki patah? Sikile tugel esi urip. Kalau bokongnya menceng ya esi. Tangane mengsol ya esi. Nek sirah tugel insya Allah lah mati. Untung ketilang duluan, kalau nggak ketilang ngeder tabrakan tugel, baru nikah langsung ila mabarok kuburan. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada polisi menegakkan aturan sepanjang sesuai SOP Anda ikuti, siap? Ya. Itu sedang biyadi dengan kemenangannya. Kita harus samikna, tunduk dalam aturan, namanya bentuk ulil amri. Selain taat kepada Allah, Rasul, dan kepada pemerintah. Jangan sampai kita nggak bisa. Saya tidak tunduk pada aturan manusia, aturan Al-Quran betul. Di dunia juga ada aturan, ya Bu ya. Aturan kita juga tidak menyalahi aturan di dalam kitab kita, kitab suci Al-Quran. Tapi untuk itu, apapun itu, mewakili polisi yang sudah tidak punya daging tadi ya. Dagingnya bosok ya. Kita jangan berpikir begitu. Kita nggak ngerti Bu, ujung manusia. Maka saya kemarin ketemu residivis, maling, mohon maaf, narkoba itu pun saya mengatakan belum tentu nanti di endingnya kita lebih baik dari kamu. Maka orang itu yang penting ujungnya hasanah, dia memiliki apa itu, meninggal husnul khotimah dan nanti akhir. Maka mumpung kita rutin ngaji, buang sifat-sifat saling membenci. Siap? Tapi saya minta maaf, sudah kemarin ngasih 150 apa 50 dulu. Nah, itu dapat ganti ya, alhamdulillah sudah pulang uangnya lah. Iya udah pulang ya. Itu ngeles-ngeles gara-gara ditanya temennya nggak tahu ya kan. Jadi mencari kesalahan saya kira-kira. Nggak apa-apa. Hidup kalau begini enak apa enak? Nggak ada sangka-sangka, kita nggak usah mulai berlebih punya sifat don yang buruk-buruk. Indah hidup ini. Hidup nggak lama. Nah, sisa umur yang ada Bapak Ibu sekalian, kita jadikan amal-amal untuk bekal di hari kemudian. Kita kalau di dunia udah tahu, kita pasti akan meninggalkan. Dan ada kaidah kalau sama Rasulullah, ikmal dunya kakanaka ta'isu abadan. Kita memang boleh untuk bekerja terus seolah tidak akan mati, hidup selama-lamanya. Tapi wa'mal li akhiratika, kita kon beramal itu akhirat seolah besok akan mati. Lah kita hari ini, ya siapa tahu insya Allah panjang umur semua, amin. Ya kita punya kesempatan beramal kebajikan, maka tadi saya ajak jenengan, mohon maaf, kita tak sarufkan walau kolilan tadi 5.000, 10.000, 100.000, hadiahkan untuk saudara kita sedang terkena musibah. Diuji tuh di dalam apa namanya, di dalam medsos. Ini ma'ruf di medsos, amar ma'ruf di medsos. Jangan Anda ikut nyebar hoak, oke Bu? Jangan ikut berbuat menyebar sesuatu yang jadi permusuhan. Andaikan itu betul, ada oknum saudara kita yang di sana mengatakan saya tidak butuh Indonesia, saya adalah begini, terus ditangkapi, nggak usah nyumbang, ya Allah. Sama-sama manusia kok. Mau dia di Filipina, mau di Cina, mau di Belanda, itu sama-sama Allah. Ada namanya Islam itu ukhuwah ijtimaiyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat
manusia. Ya sudah, kita nggak usah lah mau beda agama, suku, bangsa, semua saudara kita. Siap Bu? Sudah. Bu, Bu, tahu lalat nggak? Nyebelin nggak lalat? Nyebelin. Kalau nyebelin ingat loh, itu makhluknya Gusti Allah loh. Apa hak kita membenci makhluknya Allah? Allah yang menciptakan kok. Menciptakan lalat saja menjadi asar kita dapat rezeki dari Allah kok. Akhirnya bikin perangkat lalat, ya kan? Jadi kita bikin ada dari yang buruk saja jadikan kemanfaatan. Jadi jangan lihat satu keburukannya saja. Siapa tahu dengan buruk itu menjadi kita dapat sebuah hikmah kebaikan. Betul? Jadi apalagi sama manusia hari ini kok masih punya sifat membenci. Saya lah kadang sedih. Sedih. Jadi nanti siapa tahu pulang dari tempat ini, karena di tempat kami kemarin masih sekian puluh orang ditahan, kasusnya narkoba Bapak Ibu sekalian. Saya pesan kepada masyarakat narkoba di Kota Pekalongan. Kemarin kami dengan Bapak Kajari, dengan rekan dari BNNK telah memusnahkan narkoba psikotropika 2000 sekian gram. Itu ada ganja, belum sabu, belum pil-pil seperti tramadol. Itu tolong Bapak Ibu sekalian deketi anak kita. Mungkin gak putra kita kena? Mungkin. Kemarin ada seorang tokoh, ya entah tokoh agama, tokoh adat, yang menjadi tokoh, anaknya pun terpapar itu. Datang ke saya, tolong saya Pak Polisi, Pak Wakat, tolong kirim polisi ke sana. Saya kirim. Di rumah ngamuk, Masya Allah, kena narkoba. Yang kedua judol, apa itu? Judol sih kayak apa? Pakai HP kayak gini apa ya? Itu gimana caranya Pak biasanya? Belum. Tapi kalau yang pakai kartu itu yang bunder-bunder apa namanya itu? Domino. Kalau yang pakai ada gambar baru apa tuh? Remi, kok pada ngerti ya ada Remi domino ya? Jangan-jangan mantan ini ya? Ya sudah. Itu kalau itu sekarang dulu tampak, kalau sekarang di pasar A ada orang lagi domino, ketahuan kita tangkap. Sekarang di kamar mandi Pak bisa main judi Pak. Dan yang sedang saya tangani itu kemarin membawa uang sampai 5 meter, 5 miliar judi online. Karena Pak nipu sana sini, karena apa? Semakin dia kalau bunyi kelunding-kelunding di HP, kepengin katanya. Terpapar itu. Ya narkoba ya judul itu, tolong Bapak Ibu kita bermakruf dengan lingkungan, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita cegah itu dengan siap lingkungan kita. Siap? Ini sudah jam kurang 10 menit. Yang terakhir ini, bermakruf yang paling di Pekalongan yang ingin saya ajak kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan kita coba nantilah kita ngaji rutin pesagi di dalam hasanah kesolehan kita, oke. Kesalehan diri kita kepada Allah, insya Allah kita sudah terlalu hubud dunia, betul? Kita sudah mulai berpikir akhirat dunia, tapi harus soleh sosial. Cobalah di kanan kiri kita banyak sampah Bu, betul? Mana ada yang peduli? Saya kemarin patroli sampai ke mana itu, Allah Akbar, ke Jenggot. Sampahnya di pinggir jalan. Lalu lewat Gang Wahidin ke sana itu sebelum Koramil kemarin dipasang itu tulisan dilarang membawa sampah di sini kecuali nyebut apa gitu kan. Ya masih dilempar gitu loh. Di sini kecenderungannya kalau ada orang berbuat buruk satu naruh sampah, kok yang lain ngikut gitu loh. Ini gimana konsepnya? Jangan-jangan bapak-bapak pernah ya? Pernah belum ini? Nggak serius nih. Coba kita nggak usah membersihkan sampah satu kotak Pekalongan, yang di depan mata kita ambil. Siap? Ini banyak sampah sandal, silakan diambil. Bukan. Coba nanti kita pulang sampah di depan. Saya lihat warung, ada warung mie ayam, mohon maaf, ada warung bakso, jualan di situ sudah lebih dari sekian bulan. Saya lihat sampah itu lebih dari sekian bulan, ya nggak pindah. Kok ya tega-teganya gitu loh. Nah artinya apa? Kita nggak ada ghirah untuk melakukan perbuatan yang hasan, yang paling standar. Sampai Pak Wali Kota pesan, Pak Waka lewat dinas terkait itu,
sudah disiapkan ada kotak, ini dipilah-pilah, ini sampah organik, non organik, ya enggak, jadikan satu, memudahkan sebenarnya. Pusing ngurusi itu. Kita mau siap untuk bergerak, kita jihad kita memberikan sampah siap? Inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa salati ba'da mauti. Ada bekal yang akan mengikuti kita nanti setelah kita mati. Tadi mati itu kepastian itu, pasti. Sebelum mati, nanti kalau sudah mati dalam kubur, kita sudah nggak ada bekal yang mengikuti kita. Bekal itu habis, yang sering kita dengarkan kecuali apa? Amal soleh, amal jariah, ilmu manfaat, betul? Itu, tapi ada yang pahala ngikuti kita. Yang pertama apa? Ilman alama wa nasrah, ilmu yang disebarluaskan. Saya ngasih ilmu satu, semoga menjadi wasilah, besok dalam kubur dapat kiriman terus. Yang kedua, wa waladun soleh tarokah, yaitu kita meninggal yang ditinggalkan anak kita soleh. Seperti anak saya ini rambutnya merah ini, masih ada, sini mas, sini anak rambut merah sini, masya Allah ya, masya Allah. Enggak, anak-anaknya cukup untuk bekal lah ya. Ini masya Allah, rambutnya jangan dimerah-merahin ya. Ya Allah, anak soleh ya, sehat ya, masya Allah, berkah ya. Itu dikasih hero semangat. Ya sama-sama aja kayak Rianto ya teman-teman ya. Oke. Yang ketiga, ketika kita pernah namanya memberikan Al-Quran, membagi Al-Quran, al-mushafan warosah, mewariskan Al-Quran. Kalau nggak mewariskan Al-Quran bentuk fisik, ya mengulang tajwid. Kita di masjid-masjid itu kalau habis maghrib atau subuh, kita ada anak-anak sini, anak-anak ajarilah alif bata, membaca Al-Quran, tajwid dibenahi. Itu sudah memiliki tabungan, memberikan, menghadiahkan Al-Quran. Itu dapat kiriman besok. Yang keempat, aul masjid dan banah, kita membangun masjid. Membangun masjid fisik oke. Masjid gede-gede, betul? Tapi tadi subuh 2 shaf. Nah, kita membangun masjid sekarang, membangun ruhnya masjid. Alhamdulillah dapat ganti. Dapat berapa Ustaz? 3 juta 150. Tepuk tangan, masya Allah. Nanti silakan Pak Agus. Ini nanti dikirim, mau ke Pak Agus, dikirim ke yang sedang punya apa? Mengalami musibah. Silakan nanti Pak Agus boleh cari tambahan biar sampai 5 miliar. Oh, enggak ya. Ini sahabat saya dari Muhammadiyah ini. Masya Allah, izin komandan ya. 3 juta berapa tadi? 150. Nanti silakan, mohon maaf, diserahkan kepada yang berhak menerima. Ya, alhamdulillah ya. Nanti Pak Agus dengan panitia lah ya. Kalau kemarin dari Polres tidak lagi kibir, tidak lagi ujub. Kemarin kita toleh-toleh begini, terkumpul 30 jutaan. Terus ditambah dari pasar Setono, bakul-bakul ngasih 500 daster. Dari Pak Jintek ngasih 10 kodi. Dari Habib Aang Abu Bakar 2 kodi. Dan dari yang lain pada ngasih. Alhamdulillah saling peduli, karena kebetulan Habib Aang sudah ngasih sebelumnya. Jadi kemarin nitip ke kita segitu. Jadi kalau kita kompak, gak ada orang sedih hari ini. Ya Bu ya, bismillah. Nah, membangun masjid, isi masjid. Dan yang kelima ini, mengaliri sungai-sungai. Jadi Bapak Ibu sekalian pulang dari situ, tolong minta dibantu sungai yang tersumbat hari ini Bu, tolong sampah-sampah diangkat, taruh pinggir jalan. Nanti ngebel Pak Waka. Dan sudah terangkat. Saya akan kirim truk dari PU. Siap? Nanti kita angkat sampah dari rumah Anda, kita gusur ya. Oh enggak ya. Tulis nomor saya Pak, 081 diapalin, 081, tulis. Karena ini kalau sudah punya nomor saya, nomornya Pak Waka, di mana-mana nggak akan ketilang. Itu janji saya, serius ya. Tulis 081 227 081 227. Nanti disimpan ya, siapa tahu ada umroh gratis lewat. Serius, karena kemarin baru berangkat 13 gratis. Yang ngasih bukan saya punya teman namanya Kombes Pol Joko Julianto, itu polisi. Itu rutin setiap berapa bulan, 2 bulan, 1 bulan ngasih hadiah ke saya, uji
carikan jamaahmu yang layak berangkat ke Tanah Suci. Kemarin 13, besok ini Desember, itu yang November, yang Desember besok berangkat 6 orang, insya Allah. Jadi siapa tahu nanti suatu saat saya ada acara di sini lagi, nanti wah Rianto, langsung dapat ya. Mana tadi Pak Rianto yang dari Batang? Siapa tadi? Pak siapa? Pak Mulyono atau mungkin Pak Fulan bin Fulan. Begitu dapat, maaf Pak Waka, sudah nggak ada orangnya ya. 9081 227 224 17 081 227 224 17 081 227 224 17, namanya Puji Indonesia ya. Tulisan Puji Indonesia paling gampang, Puji Polisi. Nanti tolong TikToknya di follow ya, Puji Indonesia ya. Nanti yang follow tadi nggak ketilang. Syaratnya kemana-mana jalan kaki ya, itu pasti nggak ketilang. Karena Bapak Ibu sekalian, amal ma'ruf tak jasa dari Anda berangkat ke sini naik motor, Masya Allah tidak pakai helm ada ya. Tolong besok berangkat pakai helm, bukan untuk saya. Tenang aja dan kopiah lebih kuat daripada helm katanya. Apa iya? Ayo kita banting. Bener, dibanting yang pecah helmnya, kopiahnya nggak pecah. Jadi itu lebih kuat katanya jamaah. Akhirnya saya pegang martil. Ya udah, Anda pakai kopiah, saya pakai helm. Ayo duduk-dudukan, ya nggak bisa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf itu. Dan saya terima kasih kepada pesagi karena ini rutin. Bapak Ibu nggak keliru. Di akhir zaman Ibu banyak ulama atau orang alim yang tidak perlu orang punya ilmu yang hati-hati, karena banyak kadang bukan menebar kebaikan, ada yang mencari permusuhan. Bu, yang mencari permusuhan. Maka ada peringatan nih. La tajlisu inda kulli alim. Jangan Anda duduk-duduk dekat dengan orang alim. Ada ulama su akhir zaman, orang yang punya ilmu. Illal ladzi yat'ukum minal khamsi lil khamsi, kecuali orang alim ini bisa mengubah dari 5 hal kepada 5 hal, 5 perkara ke 5 perkara lebih baik. Kalau enggak, itu ciri-ciri itu enggak masuk, jangan diikuti. Maka dengan pesagi Ustadz yang ngaji di sini ngajak ke dalam kedamaian, ikuti. Cirinya tekasi 5, tekasi 1 aja udah jam 9. Yaitu cari Ustadz yang mengajarkan kepada apa? Minal adawah ila nasihat. Orang yang tadinya senang permusuhan, kita berbeda-beda jadi senang penuh nasihat. Nasihat kebaikan, tidak senang permusuhan. Jadi nanti saya terima kasih Pak Agus ngabari ke kami di sini materinya materi penuh dalam untuk persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Kita banyak saudara kanan kiri kita. Kata teman saya di sini Arwana, ada Arab, Jawa, Cina katanya, itu saudara kita semua. Ayo kita jaga kota Pekalongan yang sudah baik tambah baik. Jika kita rukun, insya Allah rahmat Allah turun. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan min hamdika mazid. Ya Rabbana lakal hamdu fa jalali wajhikal karim atim sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan wal afiyatan wa barakatan wa istiqamatan fi ta'atika wal ibadah wa husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah. Hari ini kami bersyukur ya Allah bisa hadir istiqomah rutinan pengajian pesagi ini ya Allah. Jadikan rutinan kami istiqomah kami mendatangkan karomah ya Allah. Kami diberikan selamat dunia selamat akhirat, tetap iman Islam kami, rezeki kami berkah barokah. Kami mudah berangkat ke tanah suci Makkah Madinah untuk haji, untuk umrah dan ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabb. Di akhir tahun kalender Masehi ini ya Allah, semoga kota Pekalongan Indonesia aman, tidak ada kejadian-kejadian bencana alam maupun kejadian konflik sosial. Semoga di antara kami terwujud jalinan silaturahim yang kuat meskipun di antara kami berbeda, baik berbeda pandangan, berbeda politik, berbeda agama maupun suku dan bahasanya ya Allah ya Allah ya Rabb. Hiasil hati kami dengan kebaikan,
dengan kemuliaan ya Allah. Di sisa umur kami ini ya Allah, bekali kami dengan ibadah yang baik, dengan berma'ruf yang paling standar dapat kami lakukan, sehingga dengan itu ya Allah Engkau ridho kami menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di dalam kubur, selamat di kampung akhirat, sehingga kami dimasukkan surgamu kelak ya Allah bi khairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika wassalamu mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kabul. Amin. Terima kasih. Saya puji polisi, banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.